Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami Manusia Bayangan Adventure. Dan saat ini kami berada di sebuah waduk yang termasuk waduk tertua di Indonesia ya. Usianya sudah lebih dari 1 abad atau 100 tahun. Waduk ini namanya Waduk Prijetan, yang oleh masyarakat sekitar disebut juga Krekah ya. Dan waduk ini dibangun oleh pemerintah kerajaan Belanda antara tahun 1910 sampai 1916 dan diresmikan pada tahun 1917. Dan waduk ini juga memiliki sejarah panjang ya, mulai dari zaman kerajaan atau abad ke-10 ya. Bendungan atau waduk yang dibangun tahun 1910 hingga 1916 ini merupakan waduk tertua di Indonesia yang dibangun oleh pemerintah kerajaan Belanda pada masa pemerintahan Ratu Juliana, putri dari Ratu Wilhelmina. Setelah sebelumnya dibangun jalur rel atau lori dari Desa Dradah yang mengambil jalur lori Babat Jombang untuk mengangkut material ke lokasi Waduk Prijetan. Waduk yang memiliki luas 231 hektar dan mampu menampung air 12 juta meter kubik ini diresmikan pada tahun 1917 dan memiliki 6 anak sungai yang saat ini dikelola oleh Balai PSDA Bengawan Solo. Ada 4 nama yang dipercaya sebagai pelaksana proyek pembangunannya, yaitu Tuan Birman, Tuan Delos, Tuan Trong dan Tuan Deliger yang meninggal pada saat proyek belum selesai dan dimakamkan di lokasi waduk ini. Terlepas dari itu semua, sayangnya ada hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah jika diteliti lebih dalam mengenai waduk monumental ini. Yaitu adanya sisa struktur bangunan kuno berupa undakan tangga sungai yang diperkirakan dari masa kerajaan Majapahit serta banyaknya pecahan keramik dan tembikar kuno di sisi utara waduk. Temuan ini didukung oleh penelitian aerkologi dari Pusat Penelitian Aerkologi Nasional pada tahun 2013 yang mengidentifikasi adanya keramik kuno dari abad 11 hingga 15. Menurut dokumen surat dari seorang kontroler Belanda untuk wilayah Jawa dan Madura, J.A.B. Wiselius kepada Residen Surabaya pada tanggal 8 Juli tahun 1871 dengan nomor surat 8299 menyebutkan bahwa di lokasi Waduk Prijetan yang kala itu masih berupa lembah ditemukan dinding tanah atau benteng dengan ketinggian 1 hingga 4 kaki. Dalam dokumen yang berjudul Kehancuran Kota Rosan itu juga menyebutkan, di sekitar wilayah ini adalah proyek perkebunan tebu milik kolonial Belanda dan menjadi sebuah distrik yang dinamakan Distrik Kota Rosan atau Kota Tebu. Sedangkan peninggalan kuno yang ditemukan disebut Situs Rosan. Selain memiliki sumber mata air sendiri, waduk ini juga mengambil air dari hujan ya, ketika musim penghujan tiba. Dan air dari waduk ini dijadikan sumber irigasi bagi para petani di 3 wilayah kecamatan ya di daerah sini. Seperti apa kondisi air yang keluar dari waduk ini yang dijadikan irigasi itu? Ayo kita turun ke bawah, kita coba lihat seperti apa ya kondisinya. Karena di bawah terlihat ada 4 lubang untuk keluarnya air itu. Tapi lumayan juga, panasnya menyengat banget, mantap. Ini kondisi airnya ya, kita lihat dari agak di atas sedikit ini karena masih ada tangga lagi untuk turun ke bawah. Nanti kita coba turun ke bawah. Agak ngeri sih kalau sendiri. Dan di belakang saya itu adalah aliran sungai utamanya ya, aliran irigasi utamanya yang diarahkan ke lahan-lahan petani di bawah sana. Pecahan tembikar dan keramik yang ditemukan di Situs Rosan, yang terbanyak adalah dari masa dinasti Song abad ke-12, kemudian dinasti Yuan abad ke-13, dinasti Ming abad ke-16 serta temuan dari abad ke-10. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di sekitar waduk ini telah dijadikan pemukiman sejak abad ke-10, dan benteng di Lembah Wiselius berkaitan dengan pemukiman tersebut. Dan diduga kuat,
Kota Rosan dulunya adalah kota yang ramai dan maju karena dikelilingi benteng. Namun entah karena faktor apa, yang menyebabkan kota Rosan mengalami kehancuran. Namun dalam perkembangannya, sejarah waduk ini mendapatkan bumbu-bumbu kisah legenda dari masyarakat dan para sesepuh yang sulit dibuktikan kebenarannya, terutama berkaitan dengan mistis. Salah satunya adalah adanya sumber air besar di tengah waduk yang ditutup oleh Belanda karena menghambat proses pembangunan waduk. Dan masyarakat percaya bahwa itu adalah sumber air gaib. Belum lagi tentang legenda-legenda lain yang simpang siur dan tak bisa dibuktikan kebenarannya. Pada tahun 2018, Menteri Luar Negeri Belanda, Stefanus Abraham Blok, mengunjungi waduk ini untuk berziarah ke makam kakek buyutnya, yakni Tuan Deligur yang meninggal saat pembangunan waduk ini. Yang aneh di masyarakat kita adalah kebiasaan mengkeramatkan sesuatu ya, seperti ini. Ini adalah kuburan salah satu arsitek atau insinyurnya ya, salah satunya yang dulu di tahun 1912 itu ini ya yang membangun waduk Bridgeton ini ya. Dan ini bukan orang Indonesia ya. Kita lihat namanya. Nah, ada tulisannya. Membacanya apa itu nggak tahu. Nah, yang paling aneh di masyarakat kita adalah siapapun dia, entah muslim atau nggak muslim atau apapun itu yang berupa tanda makam atau apapun itu selalu dilakukan ritual atau pengkeramatan ya. Ini bekas bunga-bunga ya. Ini bekas bunga-bunga yang udah mengering ya, dan ada bekas-bekas pembakaran dupa juga. Aneh memang ya. Aduh, parah deh. Jadi sekali lagi ini adalah kuburan salah satu insinyur atau arsitek yang ikut membangun waduk Bridgeton ini di tahun 1912. Dan ini warga negara asing ya, bukan orang Indonesia. Karena yang membangun waduk ini juga orang Belanda dulu. Di sebelahnya ya, di samping makam kuburan itu tadi. Nah, ini berdekatan dengan waduk yang sebelah sini. Lumayan bagus. Ini ada pohon-pohon di dalam air. Kita lihat ya, di sana itu. Nah, itu pepohonan. Pohon-pohonnya ada di dalam air. Ya. Pohon apa ini ya? Pohon bako mungkin. Kalau pohon bako biasanya di ini ya, muara laut atau apa itu. Dan ini ada salah satu sampan ya, ini terbuat dari ini batang pohon aren. Bahan pohon aren, atau kalau di sini yang dipakai buat siwalan itu ya buahnya ya, ental atau siwalan. Sebagai bahan dasar itu juga nira, yang gula merah itu ya. Terus itu juga legen minuman itu dan tua kalau di sini. Selain sebagai sumber irigasi, waduk ini juga menjadi tempat favorit bagi para pemancing ya. Dan siapapun bebas untuk mancing di sini, mau orang sekitar sini atau dari luar daerah juga nggak apa-apa, karena ini ikannya bukan hasil tebar benih ya, ini asli. Kami juga sempat ngobrol dengan beberapa orang yang ada di sekitar sini, termasuk para pemancing ya. Salah satunya adalah Pak Ahmad ini yang punya lahan jagung yang lumayan luas juga sih ya di sekitar waduk ini, dan beliau ini juga hampir tiap hari menyempatkan untuk mancing ketika selesai pekerjaannya di kebun jagungan. Banyak hal yang kami bicarakan dengan Pak Ahmad ya, mulai dari
sejarah awal pembangunan waduk ini hingga legenda-legenda mistis. Tapi ada satu hal yang menarik bagi kami, itu adalah keberadaan hutan yang masih asli di sebelah selatan ya, di sebelah selatan waduk ini, yang masih banyak sekali satwa-satwa liar, termasuk ada burung merah, ada macan kumbang, ada macan tutul, bahkan ada harimau Jawa juga ya di sana. Itu yang menarik bagi kami. Semoga saja mereka tetap bisa lestari, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ekspor ke sana, insya Allah.